Halo, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah, di video kuliah Apoteker Anton. Dan di video ini kita akan belajar tentang pharmacovigilance reporting system, yang mana merupakan bagian dari pertemuan pharmacovigilance di mata kuliah farmakoepidemiologi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, yang merupakan video kedua dari 5 video yang akan digunakan untuk topik pharmacovigilance ini. Dan di video ini kita akan bahas tentang pharmacovigilance reporting system secara general dulu, kemudian kita nanti akan berkenalan dengan prosesnya seperti apa, dan nanti akan dibahas tentang proses pertama, yakni signal detection. Video ini akan lumayan panjang, jadi silakan siapkan energi Anda untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, secara umum ya, pharmacovigilance ini memiliki ruang lingkup yang luas sekali. Dan karena disebutkan di definisi bahwa pharmacovigilance merupakan sains dan juga ilmu dan juga aktivitas ya. Aktivitas utamanya adalah mengidentifikasi ya, pada umumnya adalah mengidentifikasi adverse events atau adverse drug reactions yang sebelumnya belum diketahui. Jadi previously unrecognized adverse events and adverse drug reactions. Tapi ya tidak cukup ya ketika kita tahu ini, kemudian bahwa dari aktivitas ini ya, bahwa penggunaan suatu obat itu pasti akan menyebabkan adverse event atau adverse drug reactions. Jadi meskipun misalnya kita tahu gitu ya, suatu obat bisa menyebabkan adverse event tertentu, tapi tidak selalu akan seperti itu, atau tidak mudah untuk bilang bahwa ini berhubungan sebab akibat begitu, karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni ada dose response relationships ya, drug interaction misalnya, drug disease interactions, drug food interactions, dan juga kemungkinan adanya medication errors. Jadi sebelum kita menyatakan bahwa memang mungkin ada laporan gitu ya, kemudian ketika kita ingin menyatakan bahwa adverse satu reactions itu berhubungan erat dengan satu obat, itu kita harus berusaha menyingkirkan beberapa kemungkinan yang ada, misalnya dose response relationship, drug interactions, drug disease. Jadi metode harus baik. Nah, ada 5 proses dalam pharmacovigilance ya. Yang pertama adalah signal detection ya, ini dari sisi regulasi begitu ya, dari sisi pemegang regulasi. Proses di pharmacovigilance itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, deteksi signal ya, signal detection. Apa itu signal, nanti kita bahas. Kemudian evaluation and investigation, taking action, communication, and crisis management. Di video ini saya akan menjelaskan tahap 1 sampai dengan 4 ya, yang crisis management tidak termasuk, tapi saya ganti dengan limitation dari sistem spontaneous reporting. Baik, yang pertama tahap pertama adalah tentang signal detection. Jadi kita kembali lagi ke penjelasan di awal video bahwa spontaneous case reports ya, laporan kasus ya yang secara spontan. Sebenarnya saya perlu menjelaskan ini, kenapa disebut spontan, karena memang secara spontan dilakukan oleh tenaga kesehatan, bisa oleh juga customer ya, kepada lembaga yang berwenang gitu ya, lembaga yang berwenang atau lembaga yang mengkaji itu, bukan ke sosmed gitu ya, bukan ke sosmed, karena nanti akan menimbulkan hoax, misalnya misinformasi dan lain sebagainya. Jadi harus lewat saluran tertentu. Dan
bagi para penganut teori konspirasi mungkin nanti ini memang sengaja dibuat ini untuk menutup-nutupi yang sebaiknya jangan percaya dengan itu dulu, dan pelajari ini dulu baru kemudian berkomentar tentang itu gitu ya. Nah, ketika dia didapatkan dari setelah obat di post marketing gitu ya, di fase 4 gitu ya. Ada case reports ini ya, jadi laporan-laporan kasus ini akan dikumpulkan dan dianalisis oleh drug safety experts, jadi ahli di keamanan obat. Kemudian dievaluasi menjadi clinical case series ya, jadi bukan cuma sekedar case report tapi dikumpulkan yang mirip-mirip seperti apa kemudian jadi case series. Nah, ini kemudian bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang regulasi untuk membuat semacam keputusan bagaimana harusnya ini disikapi begitu. Nah, sumber-sumber dari laporan adverse events ya, yang bisa jadi adverse drug reaction juga, itu bisa dari mana saja ya, bisa dari, tadi sudah saya jelaskan ya, dari consumer, dari pasien sendiri, bisa dari health professionals ya, kepada drug manufacturers, ke pabrik ya, dari konsumen atau dari health professional ke pabrik atau ke health authority. Jadi bukan ke medsos ya, bukan ke medsos. Jadi melalui program misalnya MedWatch, Eudra Vigilance, MedWatch yang nggak tahu MedWatch mana ya, UK atau di ini US. Dan Eudra Vigilance ya, jelas itu ada di Europe ya. Atau di tempat kita ada Mesopom gitu ya, monitoring efek samping obat, POM, pengawas obat dan makanan. Dan bisa jadi berupa hasil atau publikasi penelitian case reports dan case series yang menyertakan detail atau rincian klinis dari kasus tersebut, sehingga bisa dinilai ya apakah ini nanti bisa menjadi signal atau tidak gitu ya. Nah, signal itu apa? Dari tadi kita bicara tentang signal. Signal by definition itu reported information on a possible causal relationship between an adverse event and a drug, the relationship being unknown or incompletely documented previously. Jadi bisa jadi memang completely unknown, jadi sebelumnya belum pernah dilaporkan, atau sebenarnya pernah dilaporkan sebelumnya tapi belum komplit atau belum lengkap gitu laporannya. Jadi semua informasi, jadi termasuk dari kartu kuning POM gitu, atau yellow card kalau di UK gitu ya, yellow card di Australia menurut guru saya itu namanya blue card ya, blue card di sana blue soalnya pakainya ya seperti itulah. Nah, itu merupakan signal ya, tapi ini jadi ada sinyal banyak sekali nantinya yang masuk gitu ya, tapi apakah semua signal ini perlu dikaji ya, nanti dilihat dulu ya. Nah, nanti di belakang akan saya Nah, dari sisi jumlah dia biasanya lebih dari satu report, tapi ini bisa tergantung dari keparahan ya, keseriusan, kegawatan dari event yang terjadi atau reaksi yang terjadi, sama kualitas informasinya lengkap atau tidak ya, termasuk kondisi pasien yang menggunakan itu, dan usia, jenis kelamin, kondisi penyakit, obat lain yang juga digunakan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti untuk menilai, karena tadi itu kan harus dilihat ya, ada drug disease interaction atau enggak, drug interaction, drug food dan lain sebagainya, medication error dan lain sebagainya. Jadi data source bisa previously unrecognized hazard, bisa juga non hazard, tapi bisa berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Mungkin yang salah satu contoh itu asam tiaprofenat ya, kita mungkin sekarang nggak begitu kenal ya dengan nama obat ini, dan munculnya sistitis akibat dari sebagai
akibat dari penggunaan asam diaprofenat sebenarnya sudah diketahui ya di tengah tahun 90-an. Tapi dianggap karena sistitis itu atau radang pada saluran kemih itu relatif ringan, biasanya bisa disembuhkan, maka mungkin tidak menjadi signal yang begitu penting gitu. Tapi ternyata apabila tetap asam diaprofenat ini tetap digunakan terus-menerus, maka sistitis yang terjadi akan menjadi parah ya, yang hingga memerlukan misalnya pengambilan kandung kemih sehingga bisa menyebabkan disabilitas gitu. Nah, inilah pentingnya memperhatikan signal ya. Nah, berapa banyak sih ya signal itu perlu diproses selanjutnya ya. Kalau misalnya ya penyakit yang muncul itu misalnya jarang muncul memang di populasi itu jarang muncul, misalnya anemia aplastis atau nekrolisis epidermal, toxic epidermal necrolysis ya, meskipun dia ini kan jarang terjadi ya. Jadi di sini ya jumlah kasus atau jumlah laporan yang kecil, yang sangat kecil saja jumlahnya, karena satu gitu, itu bisa menjadi berarti karena ini bisa jadi muncul tidak karena kebetulan, karena dari sisi populasi dari pasien yang mengalami penyakit tersebut sudah kecil. Jadi kalau kasusnya itu populasinya kecil, kasusnya yang kecil ini bisa jadi sangat berpengaruh di situ ya, sangat bisa berdampak signifikan di situ. Memang betul, jangan-jangan itu adalah bukan sekedar adverse event tapi adverse drug reactions. Selanjutnya tentang kalau misalnya itu reaksi anafilaksis, itu juga termasuk yang signal yang kecil, boleh ya, bisa untuk diproses ke tahap selanjutnya. Tapi ya kalau tidak anafilaksis ya tidak begitu penting, maka satu kasus itu nggak bisa untuk kita itu dianggap sebagai signal yang penting, karena nanti saya banyak sekali kalau cuma satu gitu ya. Minimal harus ada 3 kasus, tes itu tidak itu hanya sebagai best practice saja ya. Baik, nah selanjutnya pada sinyal detection ini ada istilah yang namanya profiling ya. Profiling untuk menemukan disproportionality atau ketidakproporsionalan ya. Profiling jadi tujuannya untuk menemukan disproportionality. Profiling itu ya seperti kalau kalian belajar misalnya elusidasi senyawa gitu ya, jadi kan itu ada karakterisasi dan lain sebagainya kayak gitulah. Profiling itu artinya mencoba mencari melihat profil dari ini profil dari ADR tersebut, sehingga kita bisa betul-betul mantap gitu ya, secara matematis atau secara statistik kita mantap bahwa ini memang ini disproporsionalnya metungul gitu ya. Artinya dia memang lain daripada yang lain. Nah, jadi bisa macam-macam, misalnya dari ya, tapi di sini juga ada masalah dari secara metodologi ya. Bisa dibagi misalnya menjadi kelas sistem organnya ya, hasil yang muncul. Misalnya dilihat kalau misalnya reaksinya itu munculnya di kulit, maka dilihat dari sistem organ kulit. Mungkin ada banyak macam reaksi yang muncul, tapi coba dijadikan satu saja dan istilahnya dibandingkan dengan yang sama di situ. Contoh profiling proses misalnya di UK, dari kartu kuning di Britania Raya sana, United Kingdom di Inggris pada tahun 90-an ya. Misalnya ada data seperti ini. Kurang lebih ada 600.000 suspected reactions selama 30 tahun terakhir.
kurang lebih 800-nya diklasifikasikan sebagai uveitis ya. Uveitis nanti kita lihat uveitis berapa, atau kalau dilihat ya prevalensinya itu berarti 800 itu sekitar 0,13% ya. Kecil sekali ya seperti ini. Tapi kalau ini dibandingkan dengan semuanya ya, total selama 30 tahun ya. Nah, kemudian kita lihat berapa obat yang terkait dengan itu. Salah satunya adalah rifabutin ya, yang disuspek terkait dengan itu. Rifabutin itu ternyata ya mendominasi 41 kasus ya dari uveitis ya, dari total 55 reaksi yang ada pada saat tersebut yang dilaporkan untuk tersebut. Jadi rifabutin itu ada laporannya gitu ya. Ada suspected reaction dari rifabutin dilaporkan, suspected reaction dari rifabutin dilaporkan. Totalnya ada 55 ya dari yang ada itu, dari selama 30 tahun itu ya. Ternyata 41 kasusnya adalah uveitis. Di sini maka secara apa ya, kasarannya kalau dilihat dari sini, berarti kita bisa yakin kalau ini uveitis. Jadi 75% laporan reaksi dari rifabutin adalah uveitis. Maka sebenarnya kita yakin di sini. Tapi coba kita lihat selanjutnya seperti apa yang akan dilakukan. Uveitis jadi seperti ini. Jadi pasien yang menggunakan uveitis akan mengalami mata yang merah seperti ini. Biasanya kalau waktu kecil kita main itu terus bertengkar pukul mata, itu kadang-kadang kayak gini ya, bisa merah seperti radang merah sekali ya. Jadi radang pada uvea. Nah, kalau di tabulasi kita lihat di sini di tabel ini ya, di sini tabel ini digunakan untuk menghitung PRR atau proportional reporting ratio. Ini hanya sebagai salah satu metode untuk memprioritaskan atau melihat manakah signal yang penting. Kalau kita lihat ya, uveitis dan adverse drug reaction yang lain ya, yang lainnya ya. Uveitis itu yang disebabkan oleh rifabutin, yang ada hubungannya dengan penggunaan rifabutin itu sebanyak 41 ya. Kita lihat di row pertama yang dihubungkan dengan atau diduga berhubungan dengan obat-obat lain, macam-macam obatnya ya, itu 154. Jadi kita punya total di sana 295. Nah, all other ADRs ya, untuk dari rifabutin sendiri itu ada 14 karena totalnya 55. Jadi di sini memang betul nyata ya kalau ini itu. Nah, all other drugs itu 592. Jadi totalnya 592.767. Nah, kalau kita lihat PRR-nya, PRR dihitung dengan menghitung proporsi ADR ya, uveitis dengan rifabutin dengan totalnya ya, atau 41 bagi 55 jadi 0,75 dibagi dengan proporsi adverse drug reaction dari semua obat yang 74 bagi 592.712 0,013. Jadi proportional reporting ratio untuk rifabutin adalah 556. Ini besar sekali. Nah, kalau dianalisis menggunakan chi-square, menggunakan data ini dengan 1 degree of freedom, karena ini kotak ini tabel 2x2 ya, degree of freedomnya berarti cuma 1. Nah, itu ya degree of freedomnya cuma 1 kalau tabel 2x2. Nah, ternyata didapatkan nilai chi-square-nya 22.000. Ya jelas ini berbeda, sangat berhubungan secara signifikan ya, atau nilai P-nya bahkan sampai 0,00000, nolnya di belakang koma itu sampai 4 ya, 0,1 digit ya. Berarti memang kita bisa yakin bahwa ada hubungan yang kuat ya, yang strong ya, antara
uveitis dengan riva putih. Nah, baik. Signal selain tadi saya sebutkan bahwa minimal harus ada 3 kasus ya, 3 report. PRR-nya juga untuk kita bisa bilang bahwa itu signal yang perlu selidiki lebih lanjut itu kalau PRR-nya lebih dari 3, N-nya 3, PRR lebih dari 3, chi-square-nya lebih dari 4 dengan statistikkan 5% ya. Nah, visualisasi juga bisa visualisasi data itu juga bisa digunakan untuk melihat bisa digunakan dalam profiling ini. Visualisasi data seperti apa maksudnya visualisasi datanya? Maksudnya menggunakan plot seperti ini. Jadi di plot seperti ini kita bisa lihat ya yang manakah jadi ada pertambahan dari waktu ke waktu begitu ya, yang bisa menyebabkan yang kemudian ini di PRR-nya ada di sumbu Y dan di chi-square-nya nilai chi-square-nya ada di sumbu X ya, di sumbu X. Kemudian ada kuadran di sana yang berbeda, yang menjadi 4 kuadran gitu ya, ada 2 garis yang saling memotong. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan atas, jadi setiap angka ini berhubungan dengan obat tertentu ya. Nah, yang tadi kan kita pengennya ya cutoff-nya tadi kan 3 ya. Kalau jumlahnya chi-square-nya lebih dari 4, kemudian proportional reporting ratio-nya lebih dari 3. Nah, kalau kita lihat berarti obat-obat yang ada di sini ini yang ada hubungannya dengan itu. Ini sedangkan angka-angka ini merupakan jumlah kasusnya, jumlah reportnya, jumlah report yang kita anggap penting itu yang lebih dari 3. That's best practice. Ini misalnya dari tentang hubungan antara captopril dengan batuk ya, batuk kering ya, secara spesifik batuk kering. Captopril di approve tahun 82 untuk muncul di pasaran ya, sebagai obat antihipertensi golongan inhibitor. Nah, baru ada tahun 81 ada laporan, ya 82 ada laporan, 84 itu laporannya mulai banyak gitu ya. Nah, makin lama makin banyak. PRR-nya ini satu turun seiring berjalannya waktu karena semakin banyak adverse reaction lain dari captopril yang dilaporkan, maka dia turun di sini. Kemudian PRR-nya semakin turun, kemudian ketika kemudian dia melonjak naik dan kemudian melonjak terus ya, sehingga pada sekitar 86 tahun 86 kita yakin bahwa memang captopril bisa menyebabkan batuk kering. Nah, itu dari UK ya. Baik, setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendeteksi signal ya. Yang pertama adalah yang tadi misalnya proportional reporting ratio yang digunakan di UK, sedangkan kalau di Belanda menggunakan reporting odds ratio, di WHO menggunakan information component yang Bayesian, saya juga nggak mudah seperti apa, di US FDA menggunakan multi-item gamma Poisson shrinker, dan ini juga Bayesian ya, Bayesian. Baik, demikian tentang bagian kedua dari video kedua dari 5 video tentang pharmacovigilance. Proses selanjutnya akan kita kaji di video selanjutnya adalah evaluation and investigation. Dan semoga video tadi berguna bagi Anda, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.